Jangan tidur sebelum witir. Bagi yang sudah, alhamdulillah. Bagi yang belum, nanti malam. Jangan tidur sebelum witir. Manfaatnya 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih. Yang saya hormati Bapak GM, kemudian seluruh pegawai, karyawan, keluarga besar PLN. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil ashri. Tidak ada hari yang paling dicintai, disukai Allah melebihi 10 hari ini untuk beramal soleh. Jadi kalau dalam setahun ada 360 hari, ada 10 hari yang dipilih Allah amat sangat disukai Allah untuk beramal soleh. Kapan 10 hari itu? Tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Insya Allah 22 Juli hari Rabu sampai 31 Juli. Mudah-mudahan kita semua sampai 22 Juli ini masih hidup. Takut mati. Kalaupun mati, orang beriman itu tak pernah sedih. Kalau hidup amalnya nambah, kalau mati dosanya berhenti. Mau mati? Apa amal yang paling bagus kita laksanakan selama 10 hari ini? Saya bahas dari tanggal 1 sampai 8 dulu. Dari 1 sampai 8, 22 Juli sampai 29 Juli, amalnya umum. Banyak sholat sunat. Saya sholat sunat nggak bisa Pak Ustadz, sakit kaki. Banyak baca Quran. Baca Quran nggak bisa juga, sakit mata. Banyak berzikir. Zikir nggak bisa juga, sakit hati. Mati aja lah. Payah kali pula. Banyak sholat sunat. Sholat sunat duha, sholat sunat qobliyah, sholat sunat ba'diyah, sholat sunat tahajud, sholat sunat witir. Jangan tidur sebelum witir. Bagi yang sudah, alhamdulillah. Bagi yang belum, nanti malam. Jangan tidur sebelum witir. Manfaatnya 3. Pertama, tidurnya dalam keadaan berwudu. Yang kedua, dikirim Allah malaikat menjaga kalau kita baca ayat kursi. Kadang kita lupa, maka waktu sholat witir itu buat ayatnya ayat kursi. Rakaat pertama dari alif lam mim sampai ayat kelima, wa ulaika humul muflihun. Rakaat kedua ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Saya ayat kursi tak hafal Pak Ustaz. Patutlah kau diikuti hantu. Yang ketiga, rakaat ketiga, ujung Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Yang kita baca biasa waktu tahlil orang meninggal. Enggak hafal Pak Ustaz, qul ya ayyuhal kafirun. Tak juga hafal Pak Ustaz, kulhu. Tak juga hafal kulhu, mu'alaf aja hafal. Jadi usahakan jangan tidur sebelum witir. Kalau sudah witir sebelum tidur, nanti malam bangun tahajud saja, tidak perlu witir lagi. Karena witir tak boleh 2 kali. Ini tanggal 1 sampai tanggal 8. Yang kemarin puasa Ramadannya banyak tinggal, belum diqadha waktu Syawal. Syawal kemarin mau diqadha, kue banyak. Mau diqadha lagi, banyak undangan makan siang. Ini hari Senin mau puasa, buah pula segar-segar. Semana kita mau puasa kan? Tadi saya ditanya Pak Mahmud, Ustadz puasa? Tidak, saya bilang. Iya, sebaiknya tidak, karena nanti ada makan di PLN. Saya tak tahu, saya husnuzon aja.
Oleh sebab itu, maka yang paling afdal puasa. Ibu-ibu ganti puasanya, Bu. Kenapa Ustaz sudah 2 kali nyebut ibu-ibu? Karena yang banyak puasanya tinggal kemarin 7 hari ibu-ibu. Rupanya bapak-bapak itu 17 hari. Mana bisa kami puasa Pak Ustaz? Manjat tiang, masang kabel. Panas minta ampun. Maka kami tak puasa. Ganti di hari yang lain. Ini kesempatan. 8 hari ini ganti. Man mata, siapa yang mati, wa alaihi siyamun, punya utang puasa, soma'anhu waliyuhu, ahli warisnya wajib menggantikan puasa. Puasa tidak bisa ditebus dengan umroh. Ini pulang dari umroh wajah berseri-seri. Kenapa? Alhamdulillah hutang puasa sudah lunas. Kata siapa? Ya, oleh sebab itu 1 sampai 8 puasa. Gak sanggup puasa, banyak sholat sunat. Gak sanggup sholat sunat, banyak baca Quran. Tak sanggup baca Quran, zikir. Zikir itu ibadah paling ringan. Tegak gak penting, duduk sampai pejam mata. Terlalu khusyuk, meleleh ada. Itu bukan berzikir, tertidur. Dah, 1 sampai 8 selesai. Sekarang tanggal 9 Zulhijjah, tepatnya hari Kamis 30 Juli. Jangan sampai tinggal yang 30 Juli, nanti 9 Zulhijjah. Yukaffirus sanatal madiyata wal baqiyata. Tolong di-mute-kan Pak. Caranya lihat gambar mikrofon, kasih kali. Namanya mute, tulisannya mute. Puasa tanggal 9 Zulhijjah, hari Kamis 30 Juli, yukaffirus sanatal madiyata wal baqiyata, mengampunkan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jangan sampai tinggal. Meleleh air mata ibu-ibu. Ibu kenapa nangis? Pas tanggal 9 itu saya tak boleh puasa Pak Ustaz. Jangan sedih, niatnya sudah sampai. Innamal a'malu binniat. Tapi laki-laki jangan. Nanti pas tanggal 9, sebentar ya. Kemana? Ke Bini Patamu, rumah makan depan. Kan itu yang paling dekat dari sini kan, depan Mall SKA, di samping Namiroh itu ada rumah makan Bini Patamu. Itu rumah makan paling bahaya. Orang PLN kalau makan di situ nanti telepon, abang di mana? Bini Patamu. Ayo. Jangan sampai tak puasa, kecuali kerja bapak berat betul, oke lah. Dan bagi yang tinggal puasanya, tanggal 9 Zulhijjah itu nanti niatnya jangan niat puasa sunat. Bagi yang mengqadha, niatnya puasa qadha. Saya niat puasa qadha. Qadha itu artinya mengganti, bukan kata. Mengganti puasa yang tinggal dulu. Saya niat puasa qadha lillahi ta'ala, dapat puasa qadha sehari, dapat pahala puasa Kamis, dapat pahala puasa Arafah, dapat pahala puasa sunat Zulhijjah. Inilah yang jarang-jarang terjadi dalam sejarah, karena kebetulan tahun ini tanggal 9 Zulhijjahnya tepat hari Kamis, hari Arafah. Jangan sampai ketinggalan. Tahun depan belum tentu lagi tepat Kamis. Kadang tepat Kamis, kita pula tepat sakit. Na'udzubillah. Ya aku sampaikan ya Allah, kalau orang PLN ini tak mau juga puasa, bukan salahku lagi. Habis 1 sampai 8 sudah, 9 sudah. Sekarang hari yang ke-10. Hari ke-10 justru haram puasa. Tak boleh puasa. Tapi dari mulai sholat subuh sampai motong kurban, tidak makan apa-apa. Makanan pertama yang masuk ke mulut tanggal 10 Zulhijjah adalah hati hewan kurban. Habis sholat, Allahu Akbar, 7 kali takbir, Allahu Akbar. Rakaat kedua 5 takbir, Allahu Akbar. Habis itu khutbah, habis itu ambil kambing potong.
Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma taqabbal min fulan bin fulan. Saya goloknya sudah dapat tadi malam, dikirim dari Jakarta. Satu untuk sapi, satu untuk kambing. Haters macam-macam, ku potong juga. Dikirim orang tuh golok. Ustaz Somad, ini golok kadarnya 12.000. Saya mendengar penjelasan itu saya ngangguk aja. Dalam hati saya, apalah 12.000. Rupanya kadar ketajaman puncaknya itu adalah 12.000. Entah apa ukuran tajam nih, 12.000. Tukang asahnya ini alumni dari Jepang. Wah, kita udah mendengar Jepang nih. Di tempat kita nih Jepang yang disepelekan. Pakai apa tadi? Selop Jepang. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, setelah kambing dipotong, ambil hatinya, dicuci. Itu darah kambing itu najis, maka dicuci dulu. Setelah dicuci, baru pakai limau. Yang tak paham limau, jeruk. Yang tak paham jeruk, oren. Tak juga paham oren, kau orang mana? Habis itu lalu kemudian dipanggang. Hati tak perlu lama, bakar agak kering, lalu kemudian dimakan. Bismillah, lit tabarruk, ngambil barokah, ngalap barokah. Dagingnya bagikan semua. Usah lagi makan daging kambing, kolesterol darah tinggi. Usah makan. Jadi untuk siapa Pak Ustaz? Untuk saya. Ada sebagian orang gitu, datang panitia mau ngasih kupon, jangan kupon, saya jadi Pak, dagingnya aja kirim. Ibu, bapak kalau sudah berkurban, dagingnya jangan lagi diminta. Saya kasih duit ke pengurus masjid. Ini untuk kurban saya, sekaligus biaya operasional tunai. Sah, bis, ambillah. Masalah kupon, usah lagi tanya-tanya, usah pikir-pikir. Itu yang paling bagus. Apalagi zaman sekarang, kirim ke suku Talang Mama, suku Akit, suku Sakai, suku Laut, suku Kubu, anak dalam. Mereka sulit dapat daging. Daging babi banyak di hutan. Yang lain payah, kambing payah, sapi payah, duit tak ada, payah makan. Nah, ini kita kasihkan semua. Tapi kalau ada pula orang mengantar kupon, mengantar mau dia kasih 2 bungkus, 1 kilo, 2 kilo, ambil tak apa-apa. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan, udah dikirim lewat WA tadi, udah saya simpan, nanti akan saya jawab. Tapi sebelum saya jawab, setelah habis materi kurban ini, nanti ada penjelasan dari Al-Ustadz Haji Al-Nob Dinar LC, Ketua Tabung Wakaf Umat. Presentasi beliau tentang tabung wakaf umat ini. Habis itu baru saya jawab pertanyaan-pertanyaan. Bapak Ibu yang ada pertanyaan, menambah pertanyaan yang tadi, tulis, saya akan jawab sampai jam 12.20. Jam 12.20 azan zuhur, habis itu kita sholat zuhur. Setelah itu ada makan bersama di rumah masing-masing. Bismillahi wallahu akbar. Yang paling afdol dipotong sendiri. Bapak bagus potong sendiri, saya potong sendiri. Nanti ada kursusnya di Masjid An-Nur, bagaimana cara memotong sapi. Yang menyelenggarakan Juleha. Juleha ini namanya terbayang perempuan kan? Juleha ini kepanjangan dari juru sembelih halal. Juleha. Nah, ibu nanti kalau bapak itu macam-macam bilang, abangnya macam-macam. Ku kenal abang sama Juleha nanti. Juru sembelih halal. Gimana cara motong? Karena masalah motong hewan kurban ini bukan cuman tenaga. Banyak orang berotot, tenaganya hebat, begitu dipotong, dibuka tali sapi, tegak sapi itu balik. Rupanya urat makan putus, urat napas belum putus. Tak sampai hati saya menengok sapi itu bersimbah darah. Tapi kalau sudah dimasakkan, tak sampai pula hati tak menghabiskannya. Nah, inilah saya sedang ditantang sama juru sembelih halal, dikasih mereka pisau. Berani tak Ustaz Somad? Tadi malam pisau itu dikasihnya ke saya, sampai sekarang deg-degannya belum hilang. Tak
berani entah tidak memotong nanti. Nah, setelah dipotong, dibagi-bagi. Ayatnya dibacakan qori kita tadi. Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Bisa juga saya qori kan? Kadang sangka orang ini kita tak pandai ngaji. Fakulu minha, makanlah daging kurbanmu itu, wa at'imul ba'isal faqir, sisanya bagikan ke fakir miskin. Afdol, mantap. Bapak Ibu yang belum juga store kurban sampai hari ini, store, pulang dari sini, mumpung semangat ini masih berapi-api, bayarkan kurban. Tabung wakaf umatnya juga ada, mengelola kurban mau dikirim ke suku pedalaman. Berkurban tak bisa, beli sepeda udah. Emang nanti kalau di akhirat naik sepeda. Yang baru beli sepeda jangan tersinggung. Kadang kita ceramah nih banyak orang tersinggung. Cuman enaknya sekarang ceramah, saya tak tahu mana wajah yang tersinggung karena pakai masker. Entah senyum, entah marah, kita tak tahu. Gitu. Kalau dulu kan langsung nampak. Banyak perubahan lama saya tak ke PLN. Dulu kalau saya ceramah di sini biasanya disambut orang salaman. Sekarang enggak, begitu sampai di pintu langsung tembak kening. Pah. 36,25 masuk. Dulu kalau saya ceramah langsung kemari. Langsung ceramah, tadi tidak sesuai instruksi kata security. Bapak mesti ke lobi dulu. Wow, sampai lobi. Sampai lobi duduk-duduk langsung sini. Saya sangka di lobi itu entah dikasih minum teh, tak ada, duduk-duduk aja. bukan itu maksudnya. Kan acara udah mulai. Saya tidak serius, bercanda ya. Sampai kemari. Dulu saya kalau ceramah duduk di bawah, sekarang enggak, langsung duduk sini. Rasa-rasa macam Fir'aun. Begitu rupanya rasa feodal itu ya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi sebetulnya menyembelih kambing itu menghilangkan sifat sombong, menghilangkan sifat-sifat kebinatangan kita, menghilangkan sifat-sifat menanduk ke depan, menyipak ke belakang, menyikut ke kiri. Potong. Makanya kalau ada karyawan pegawai PLN ini yang menanduk ke depan, menyipak ke belakang, daftarkanlah tanggal 30 itu. Kok ada takut motong, biar saya motong. Pisau saya siap dah. Nah, ketawa ibu-ibu di belakang. Jangan-jangan udah terbayang ini mau dipotong gitu. Oleh sebab itu maka fatibu biha naqsan wa innaha la ta'ti yaumal qiyamati biquruniha. Hewan kurban itu nanti akan datang pada hari kiamat dengan tanduknya, wa as'ariha dengan bulunya, wa azlafiha dengan kukunya. Tanduknya, kukunya, bulunya akan datang bersaksi pada hari kiamat. Orang ini sudah berkurban menyisihkan hartanya demi aku. Fatibu biha naqsan, sucikan dirimu dengan berkurban. Wa inna dama la yaqa'u minallah bimakan qabla an yaqa' minal ardi. Sebelum darahnya sampai ke tanah, dari leher kambing itu darah menyembur ke tanah, tak sampai 3 detik, tik, tik, jatuh ke tanah. Ada yang lebih cepat lagi daripada tetesan darah. Apa dia? Ampunan Allah lebih dulu turun sebelum tetesan darah kambing jatuh ke tanah. Oleh sebab itu, yang selama ini istighfar lambat itu. Istighfar itu ampunannya lambat. Macam acara itu tadilah loading, lama loadingnya. Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan dari Bapak General Manager. Itu datang panitia, tak bisa, gagal. Nah, begitulah kalau istighfar itu. Tapi kalau potong kambing ini langsung menetes darah kambing itu ke bawah, diampunkan Allah segala silap salah. Mudah-mudahan semua pegawai PLN ini dihapuskan semua silap salah. Yang bilang tak amin itu berarti belum bayar. Saya tak mungkin nanya satu-satu, udah store apa belum? Ustaz udah bayar Pak Ustaz? Udah. Bisa kami cek? Bisa. Masjid Ibadur Rahman, Jalan Sukakarya, sebelah kiri sebelum jembatan. Udah bayar. Tak percaya? Datang tanya pengurus. Tanya ketua masjidnya.
Siapa ketuanya? Saya. Saya ketua masjid. Kan saya yang nyuruh, saya tak bayar, saya duluan bayar. Nah, padahal kata panitia itu, Ustadz bayarnya nanti aja. Enggak, saya bayar duluan. Tak enak saya ceramah macam-macam membohongi umat gitu. Berkurbanlah. Ustadz dah berkurban. Saya nanti. Macam membohong-bohongi umat kita kalau kita tak buat duluan. Mesti kita laksanakan, mesti kita buat, baru kita suruh orang. Jangan tidur sebelum witir, buat dulu. Sempatkan duha waktu pagi, buat dulu. Saya sebelum ke sini berwuduk dulu, salat duha, baru saya kemari. Jadi kalau kita menyuruh orang saja, tak kita buat, itu mental rasanya dalam hati kita. Waktu menyampaikan itu kita pun ragu-ragu. Jamaah pun dengar ragu-ragu. Akhirnya amal itu ragu-ragu. Tapi insya Allah di PLN ini tak ada ragu-ragu. Jelas. Kalau hidup-hidup, kalau mati-mati. Mana ada PLN tak jelas? Tak ada yang remang-remang. Yang remang-remang itu pakai diesel. Kadang-kadang 5 watt, kalau PLN jelas dia. Alhamdulillah, selama saya lockdown di Pekanbaru dari tanggal 16 Maret sampai hari ini bulan Juli, Maret, April, Mei, Juni, Juli, sudah 5 bulan tidak pernah mati lampu sekalipun. Tidak pernah mati lampu walaupun sekali. Selama 5 bulan pernah sekali mati. Pergi saya ke balkon, saya lihat rupanya rumah saya aja yang mati. Saya tak tahu, sudah lama tak mengurus ini. Saya tanya, kenapa ini mati? Rupanya pulsa habis. Nah, jadi memang hebat PLN ini sekarang. Dulu memang selalu padam, sekarang Masya Allah hebat. Mudah-mudahan sekali hidup tak pernah mati. Takbir. Dah selesai. Itulah dari saya. Selanjutnya kita dengarkan sosialisasi tabung wakaf umat. Sekarang saya ada jabatan baru, pembina tabung wakaf umat. Karena banyak orang Pekanbaru mau bawa wakaf, buatlah Pak Ustadz tabung wakaf. Kami ini mau bawa wakaf kemana? Nah, sekarang saya buat tabung wakaf. Udah saya buat tabung wakaf, tak ada pula yang bawa wakaf. Nah, ini sekarang kita sosialisasikan. Nanti disampaikan Ustadz Al-Nab, Dinar LC, alumni Al-Azhar Kairo. Setelah tabung wakaf umat, baru saya jawab pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurban kambing 1 ekor 1 orang atau sapi 1 ekor 7 orang? Ini pertanyaan dari PLN. Sudah dikirim ke saya. Ini yang saya baca. Mana yang lebih afdal? Jawabannya, mana yang lebih banyak dagingnya itu lebih afdal. Jadi kalau kambing sama sapi mana lebih afdal? Kalau kambingnya 1 ekor 200 kilo lebih afdal daripada sapi yang kurus macam anak sapi. Kalau sapinya sapi limon 1 ton, itu lebih afdal daripada kambing kacang, kambing kampung, kambing kurus. Jadi mana yang lebih banyak dagingnya, itu lebih afdal. Itu makanya berkurban kambing jantan dengan sapi jantan lebih afdal daripada kambing betina dan sapi betina. Setelah diteliti, pertama kalau sapi betina yang dipotong itu terputus nanti keturunannya, karena sapi jantan itu tak perlu banyak, itu makanya perlu dipotong. Sapi betina dibiarkan banyak biar supaya berkembang biak. Ini hukum boleh berkurban sapi betina, boleh. Karena dari beberapa masjid tak mau motong sapi betina, akhirnya harga sapi jantan melambung tinggi. Padahal masalah afdal tak afdal, mana yang paling enak dagingnya, itu yang afdal. 2. Apa hukum orang yang suka mengkafirkan orang lain? Seperti orang yang mengkafirkan pegawai PLN karena mati lampu.
saat sedang makan berbuka puasa mati lampu, lalu dia katakan kafir orang PLN. Kalau ada orang Islam mengkafirkan orang lain, ternyata orang itu tidak kafir, maka dialah yang kafir. Hadis sahih. Man kaffara musliman, siapa yang mengkafirkan orang Islam, ternyata orang itu tidak kafir, maka kekafiran itu berbalik pada dirinya sendiri. Nah, kalau marah jangan sampai kafir. Kalaupun marah betul sedang menyuap mati lampu, kantui. Nah, sekedar kentut aja kan, tak sampai kafir. Oleh sebab itu maka kita perlu tabayun, klarifikasi kenapa sampai padam. Rupanya air, dulu saya termasuk yang marah, tapi saya tanya orang kenapa sampai padam. Ini air Pak Ustadz turun curah hujan, jadi terjadi penurunan permukaan air di danau, maka kincir air tak bisa memutar, turbin tak berputar, berkurang daya, jadi kita bagi-bagi. Siapa pula mau menyusahkan orang lain? Oh begitu. 3. Bolehkah kita mengupah tukang jagal? Oh ini nyindir saya nih. Jadi Bapak Ibu yang kebetulan nanti menjadi panitia atau ketua masjid, ada yang diupah, ada yang diberi hadiah. Tukang potong sama tukang kulit itu memang diupah. Pak tukang potong, berapa Bapak kami upah per kepala? Kata dia, tak usah lah, tak usah. Itu kalau kata dia tak usah, pisaunya begini, itu basa-basi. Tak usah lah Pak, kata dia, tak usah lah. Jangan dibiarkan basa-basi dia. Tidak boleh menjadikan daging, tulang, kepala sebagai upah, tak boleh. Dia dikasih upah pakai duit, makanya akad membayar kurban itu, ini 2,5 juta untuk kurban dan biaya operasional tunai, begitu akadnya. Karena biaya operasional di situ sapinya dibawa dari Sumatera Barat, kan nginap dulu 2 malam baru dipotong. Menjaganya siapa? Bawakan rumputnya siapa? Menyenter malam-malam takut dicuri maling siapa? Tukang potong dengan tukang kulit itu mesti diupah. Kalau standar di Pekanbaru 50.000 per kepala, kasih dia 50. Adapun yang panitia ramai-ramai itu tidak perlu diupah, tapi cukup hadiah. Hadiahnya apa? Misalnya masyarakat 1 kupon, yang dia 2 kupon, itu namanya hadiah. Apa beda hadiah sama upah? Hadiah dapat alhamdulillah, tak dapat tak masalah, itu hadiah. Kalau upah dapat alhamdulillah, kalau tak dapat naik golok nih, itu namanya upah. Jadi tukang potong dengan tukang kulit mesti diupah, karena itu pekerjaan dia. 3. 4. Bolehkah pelaksanaan kurban nih? Apakah pelaksanaan kurban ini juga disyariatkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW? إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. Ingatlah ketika 2 anak Adam berkurban, kurban yang satu diterima dan kurban yang satu lagi tidak diterima. Berkatalah kurban yang tak diterima kepada yang diterima, kenapa kurbanmu diterima Allah? Kata yang diterima kurban Habil menjawab, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Kurban hanya diterima bagi orang yang bertakwa. Jadi cerita masalah kurban, anak Nabi Adam, Qabil dan Habil sudah disuruh berkurban, tapi syariat kesempurnaan kurban ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, aku melihat dalam mimpiku, anni azbahuka, aku menyembelih lehermu, fanzur madza tara, apa pendapatmu wahai anakku? Kata anaknya Ismail menjawab, ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, laksanakan perintah Allah, satajulni insyaallahu minas sabirin, insyaallah aku sabar. Maka dibawanya lah anaknya itu ke tempat penyembelihan. Tempat penyembelihan itu sekarang diberi tugu warna putih, tiang pakai kubah kecil, di bawah istana di atas bukit, di samping melontar jumroh Aqobah, tengok ke atas nampak
Mudah-mudahan nanti berangkat umroh bisa melihat itu. Amin. Ketika mau disembelih anak, fafadainahu bidzibhin azim. Kami tebus anaknya itu dengan sembelihan seekor kambing domba yang besar. Allah tidak minta anak kita. Allah tak minta anak kesayangan kita seperti diminta Allah kepada Ibrahim, tapi yang diminta Allah hanya kambing kita. Jadi kalau ada orang bertanya, kenapa bukan anak kita Pak Ustaz? Kambing aja payah keluar, apalagi anak kau? Lima, kapan sebaiknya pembagian daging kurban dilaksanakan? Habis sholat paling afdol tanggal 10. Berubah pikiran tanggal 11 mau berkurban, bagus. Tanggal 12 masih ada duit, oke. Tanggal 13 4 hari sampai 14 terakhir menjelang azan maghrib. Habis asar sebelum tenggelam matahari. Begitu azan maghrib tanggal 13 sore, Allahu Akbar, Allahu Akbar, datanglah seorang bapak. Ini 2,5 juta, kau makanlah duit kau tuh. Tak ada gunanya lagi. Tahun depan ya kalau sampai hari kurban. Ketujuh, apa hukum masak daging kurban untuk dimakan bersama oleh petugas? Begitu selesai pemotongan, langsung diambil 2 kilo, 3 kilo, dipotong-potong halus, dimasukkan ke dalam panci, dimasak sup. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Yummy. Yang kau makan ini jatah siapa? Ini kambing masih belum jelas jatah siapa. Pemiliknya 3 orang. Pertama orang yang berkurban, kedua jiran, sahabat, kerabat, tetangga, ketiga fakir miskin. Maka ketika dimakan tak jelas pemiliknya, makan haram. Solusinya gimana Pak Ustaz? Solusinya begini. Setelah habis dipotong, panggil pemilik sapi pertama, Pak GM, Pak Kepala Cabang, Pak Kepala Ranting, Bapak entah apa kepala-kepala apa lagi lah. Sampai 7 orang kumpul semua. Pak, ini kan jatah Bapak ada 1/3 di sini kan. Kami ambil jatah Bapak nih 5 kilo untuk kami makan pagi ini ya. Kami kalau cuma makan lontong lemas kami Pak, tak bisa kami motong-motong nih. Kata Bapak yang 7 tuh ambil lah. Yang 6 baik ambil lah. Yang 7 ini ada 1. Enggak. Nah, angkatlah golok tuh. Nah, sini Pak. Sini. Langsung waktu. Mari kita tutup dengan baca doa. Bagaimana cara kita bisa tahu kalau yang sedang kita perjuangkan adalah jodoh kita? Orang anak muda sekarang ini terlalu banyak berteori-teori. Kalau ada kalian laki-laki suka sama perempuan, tanya dia, SMS dia, WA dia, bagaimana suami idaman yang kamu inginkan? Terus dijawabnya, asal bukan macam kau. Kalau gitu kata dia, bagus kau cepat-cepat pergi sebelum disetrum bapaknya. Kebetulan bapaknya pegawai PLN pula kan. Tapi kalau kata dia, aku mau yang rajin pengajian di Masjid Ad-Diya PLN, orangnya sudah kerja di kantor PLN, itu berarti kaulah yang ditembaknya. Siap-siaplah datang. Jadi tak usah terlalu banyak berteori-teori. Banyak anak muda ini berteori. Asal sudah kuat, istikharah, dia orang baik, tawakal ala Allah. Bawa bawa Pak Sarno kalau segan. Pak Sarno kan nanti Pak Sarno ngomong, jangan bawa saya. Kalau saya kalian bawa saya, diterimanya nanti. Al-Hazini Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wa li abaina, ayah kami, wa li ummahatina, emak kami, wa li ahlina wa dzurriyyatina, keluarga anak cucu kami, wa li ikhwanina, saudara-saudara kami. Allahumma barik lana fi arzaqina, berikan berkah rezeki kami supaya kami ringan berwakaf, berinfak
berinfak, berkurban, bersedekah. Rabbana hab lana minas shalihin, jadikan anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.